nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang kami hormati Ustaz Imam Santoso sebagai pembina ATC, yang kami hormati Ustaz Isa Abdullah sebagai pembina ATC, dan rekan-rekan semua peserta touring hari ini, touring ATC yang ke-22. Alhamdulillah, hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah bisa touring dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada juga kami panjatkan untuk junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi panutan kita, Nabi Akhir Zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara semua, alhamdulillah peserta touring hari ini cukup banyak. Yang ibu-ibu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sama adik kecil 1. Ada 13 yang perempuan ya, yang laki-laki banyak sekali. Alhamdulillah, rencana kita touring hanya direncanakan oleh road captain. Sebentar sudah bencana bicara segini banyak, tapi masih kalah dengan yang ke Pantai Klayar. Pantai Klayar itu ada rekor ya. Yang ke-20 adalah rekor. Alhamdulillah, acara pagi hari ini yaitu setelah sholat berjamaah qashar, kita akan mendengarkan tausiah dari Ustaz Isa Abdullah. Nanti setelah itu kita pembagian door prize ya. Nanti pembagian door prize setelah dari Ustaz Isa Abdullah. Waktu dan tempat dan persilakan Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardaha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, yang kami hormati Ustaz Haji Imam Santoso sebagai pembina ATC, yang kami hormati Bapak Imam Kurniawan selaku pembina ATC, dan yang kami hormati pula Ketua ATC Bapak Didik, dan yang kami hormati teman kami Mas Margi yang selaku Sohibul Bait. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan kita di bulan yang mulia. Ini bulan yang mulia. Kenapa bulan yang mulia? Ini bulan yang sangat spesial bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu, bulan Rabiul Awal itu bulan lahirnya Nabi. Yang kedua, bulan Rabiul Awal adalah bulan di mana Nabi tiba di Madinah. Karena Nabi itu hijrah tanggal 27 Safar sampai ke Madinah pertengahan bulan Rabiul Awal. Dan di bulan Rabiul Awal pula Nabi kita meninggal, wafat hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Maka bulan Rabiul Awal ini bulan yang sangat spesial. Kita memperingati Maulid. Kalau Maulid itu yang diperingati adalah hari kelahiran, tanggal dan waktu. Sedangkan kalau Maulud itu adalah bayi yang lahir. Kalau milad adalah kelahiran. Sama dengan kita lihat di dalam kitab-kitab sirah, Nabi ini dilahirkan. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, mungkin 5 tahun yang lalu saya juga pernah
sampai di sini, di tempatnya beliau Pak Margi ini, di kakak beliau ini. 13 tahun yang lalu saya diminta oleh saudaranya Ustadz Jahari Mustafa itu. Anak Ustadz Jahari itu istrinya orang Pacor, orang Pacor Kuto Arjo. Saya diminta oleh paman beliau itu, Ustadz Saifuddin. Beliau minta saya untuk membantu dakwah di Purworejo dan Kebumen. Waktu itu dalam kondisi mungkin ekonomi saya agak susah karena usaha buku sudah mengalami penurunan. Saya katakan kepada Pak Saifuddin, insya Allah saya siap. Maka saya setiap 2 minggu sekali berangkat hari Sabtu siang itu ngisi dulu tempatnya beliau Pak Margi di Kuto Arjo itu, di Kuto Arjo, di tempatnya Ustadz Saifuddin di Pacor itu sore. Nanti malamnya saya berangkat ke Gombong, Pak, Karanganyar, dari 2 tempat di Gombong. Pulangnya baru besok paginya. Alhamdulillah saya jalani selama 5 tahun, yaitu berangkat dari Secang, pulang lagi ke Secang hari Ahad itu. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan jalan keluar bagi usaha saya. Saya mengenal herbal ini di Kebumen. Ketika saya ngisi di Kebumen, di Karanganyar ini, salah satu mat'u peserta ngaji itu bertanya, bisa nggak mencarikan herbal waktu itu, karena dia tahu saya ini orang Solo. Alhamdulillah dengan wasilah itu, dengan asbab itu, sampai hari ini saya masih usaha herbal yang ditekuni. Ini berkat wasilah yang alhamdulillah, sebagaimana kita lihat Siti Hajar ya, lari dari Bukit Sofa ke Marwa, ternyata rezekinya di samping anaknya Ismail. Ternyata muter-muter qadarullah wasilah rezeki ini di Kebumen. Maka Kebumen ini kota yang tidak saya lupakan karena sudah 5 tahun lebih setiap 2 minggu sekali pakai Revo ini ya, dari Secang ke Kebumen yang nginep sehari di Karanganyar Kebumen itu sebelum Gombong ya, paginya ngisi baru pulang. Maka ya ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan Rabiul Awal ini, bulan yang luar biasa, kita mengingat momentum kelahiran Rasulullah SAW. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun bil mu'minina raufur rahim. Dan sungguh telah datang seorang Rasul dari kalanganmu sendiri, berat terasa penderitaan yang kamu alami. Jadi Rabi itu betul-betul mikirkan umatnya. Buktinya apa? Di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, waktunya waktu subuh, karena Nabi itu tinggal di tempatnya Aisyah, dan rumahnya Aisyah itu sampingnya dah Raudhah. Ketika Nabi buka jendelanya kamarnya Aisyah, waktu itu yang imami adalah Abu Bakar, dan para sahabat melihat Nabi membuka pintu jendela dan Nabi tersenyum, maka para sahabat hampir saja membatalkan sholatnya. Abu Bakar hampir saja beliau mundur jadi imam. Kemudian Nabi memberikan isyarat untuk terus ya, wallahi demi Allah, itu senyum terakhir Nabi, karena Nabi meninggal menjelang duhur hari Senin. Beliau bangun pingsan, beliau bangun lagi, beliau celupkan tangannya itu ke air karena panas badan beliau. Kemudian beliau mengatakan, innalil mauti lasakarat, sesungguhnya kematian itu ada rasa sakitnya. Sampai Nabi berdoa, semoga yang merasakan sakaratul maut itu hanyalah Rasul, bukan untuk umatnya. Maka beliau ini, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum. Terasa berat oleh beliau penderitaan yang dialami umatnya, sampai beliau mau berdoa, yang merasakan sakit ketika sakaratul maut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dan Nabi ini sangat mengharapkan keimanan, keselamatan orang beriman. Dan beliau ini sangat penyayang bagi orang beriman. Buktinya kalimat terakhir ketika beliau wafat, beliau mengatakan, ummati ummati wa ma malakat aimanukum.
umatku, umatku, dan hati-hatilah kepada budak yang kau miliki. Itu Nabi. Wasiat terakhir Rasul masih mengingat umatnya. Maka ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini momentum Rabiul Awal. Para ulama ahli sejarah sepakat ini bulan Nabi lahir. Tapi mereka berselisih pendapat tentang tanggal kelahirannya. Ada yang mengatakan 9 Rabiul Awal di dalam kitab-kitab tarikh, tapi ada yang mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal. Kenapa para sahabat ini berselisih tentang tanggal kelahiran Nabi? Salah satunya karena Nabi itu umurnya lebih tua daripada sahabat. Dengan Abu Bakar yang mertuanya saja selisih 3 tahun lebih tua Nabi. Begitu pula dengan mertuanya yang lain, yaitu Umar bin Khattab, karena Nabi menikahi Hafsah, itu selisih 13 tahun, Pak. Kalau yakin temen mriki mboten enten sing luwih tuwa mantune timbang mertuane nggih. Wajib daftar nih. Nabi itu lebih tua daripada mertuanya. Maka wajar tanggal itu berbeda pendapat. Seperti orang tua kita mungkin kalau lahir di zaman Jepang atau zaman apa, kadang ada gesek tentang tanggal lahir ya. Maka ya oleh ikhwan Allah Subhanahu wa taala, tapi ahli sejarah sepakat Nabi lahir di Rabiul Awal. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika Nabi khutbah, tiba-tiba ada Arab Badui itu berdiri bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Nabi menjawab. Ini boleh ya, seorang khotib itu memperingatkan, menjawab pertanyaan. Nabi mengatakan, apa yang kau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Maka Arab Badui itu mengatakan, tidaklah aku siapkan kecuali bukan dengan banyak sholat, bukan banyak sedekah, bukan banyak puasa, tapi aku siapkan untuk menghadapi hari kiamat itu dengan rasa cintaku kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Nabi mengatakan, almar'u ma'aman ahbabta, seseorang itu akan dikumpulkan bersama yang dicintai. Maka Anas bin Malik ketika mendengar ucapan Nabi itu, Anas mengatakan, tidak ada suatu hari yang kuharapkan kecuali rasa cintaku kepada Nabi dan Abu Bakar dan Umar. Semoga dengan rasa cintaku kepada mereka ini nanti aku dibangkitkan bersama mereka, walaupun amalku tidak sebaik amal mereka. Kalau tanggal ibu-ibu ini, kalau drakor apa mungkin bu? Drama apa? Drama Korea. Atau mungkin film Ikatan apa? Ikatan Cinta ya. Kalau tanggal ibu-ibu ini asal dopres nih. Sakit nyebutke istri Nabi yang 11 mboten? Yang 11 itu Nabi gitu. Nah itu nyebutkan bu, ini dopresnya banyak nih. Insya Allah umroh nih. Tapi DP itu orang 20.000 gitu. Jadi istri Nabi itu Khadijah gitu. Kalau itu kan Saudah binti Jam'ah ya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian ada Ummu Salamah ya. Kemudian ada Hafsah binti Umar ya. Kemudian Zainab itu dua ya, Zainab Al-Hilaliyah sama Zainab binti Jahsin ya, binti Jahsin. Ada yang selanjutnya Juwairiyah yang dari Yahudi, ada Sofiyah binti Huzai. Yang ke-10 siapa yang ke-10? Yang ke-10 adalah anaknya Abu Sufyan, namanya Ummu Habibah ya. Ummu Habibah itu nama aslinya Ramlah. Yang ke-11 istri Nabi yang paling akhir adalah Maimunah binti Haris. Padahal kakaknya Maimunah itu istrinya paman Nabi Abbas bin Abdul Muthalib, itu Ummu Fadl. Yang ke-12 para ulama berselisih pendapat apakah itu istri Nabi atau bukan, yaitu Maria Al-Qibtiyah. Ada yang mengatakan Maria itu adalah hamba sahaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus kalau tanggal ibu-ibu putra putri Nabi apa mboten ibu? Lebih apa drakor apa putra putri Nabi demi ini maulid kan bagaimana memupuk rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW gitu. Memperingati hari lahirnya. Kalau maulud berarti memperingati bayi yang lahir.
Katanya ya, berapa putra putri Nabi? Berapa? Oh 3. Berapa putra putri Nabi? Nabi itu hanya banyak ya. 7 ya. 7 itu 6 dari Khadijah, 1 dari Maria. Ya, 7 ya. 6 dari Khadijah, 1 dari Maria. Perlu diingat Bapak Ibu-ibu, Khadijah itu menikah dengan Nabi usia 40 tahun. Berarti dia melahirkan Fatimah binti Muhammad itu di atas 50 tahun. Kalau tanggat yang jenengan yuwaswane kawan dosa langkung niku cek pengen dua anak mboten Bu? Saya yakin nggih, diomyang Bu Bidian itu. Umur saya kan dua anak seneng Bu Bidian nggih. Jadi Khadijah umur 40 tahun itu punya 6 anak. Yang pertama Qasim, kemudian Abdullah ya, ada Zainab ya, ada Ruqayyah, Ummu Kulsum, ada Ruqayyah, ada Fatimah. Sedangkan dengan Maria Al-Qibtiyah, anak Nabi namanya Ibrahim. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita membangun rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW sebagai penutup kami. Bagaimana para sahabat ini bentuk kesetiaan dan kecintaan kepada Nabi. Saya beri contoh, ketika perang Uhud terjadi, para sahabat itu pada pulang, pada lari, pada pergi, karena mendengar Rasul telah gugur. Maka Anas bin Nadhr itu maju dan mengatakan, ya Allah, semoga Engkau ampuni dosa-dosa para sahabat. Saya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Dicegat oleh Sa'ad bin Mu'adz, Anas bin Nadhr mengatakan, saya mencium bau surga itu di balik bukit Uhud. Maka beliau berangkat ke sana. Bukti kesetiaan beliau kepada Nabi, ada dan tidaknya Nabi, beliau tetap maju. Beliau gugur, ada 87 luka yang ada dalam tubuh beliau. Satu-satunya yang mengenali cuma saudaranya. Maka Allah Subhanahu wa taala muji perbuatan Anas bin Nadhr dengan pujian wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Kita disuruh bersegera untuk menggapai surga, menggapai ampunan Allah, surga yang seluasnya langit dan bumi. Bersegera dalam 2 perkara, menggapai ampunan dan menggapai surga. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam, sebagai kita kenali Sa'ad bin Mu'adz, ini satu-satunya sahabat yang ketika dia meninggal di perang Ahzab, Nabi mengatakan ihtazu arsyur rahman bi mauti Sa'ad bin Mu'adz. Arsnya Allah itu bergoncang, Pak, dengan kematiannya Sa'ad bin Mu'adz. Padahal Sa'ad bin Mu'adz itu baru masuk Islam cuma 5 tahun. Usia 30 tahun masuk Islam, tahun 1 Hijriah, meninggal tahun 5 Hijriah, berarti cuma 5 tahun. Tapi ars Allah itu bergoncang. Kok bisa? Kenapa ars itu bergoncang? Sampai Nabi takziah ke makam beliau itu jinjit, Pak. Ditanya para sahabat, kenapa engkau jinjit ya Rasul? Karena aku melihat ribuan malaikat bertakziah kepada beliau. Saya khawatir menginjak tubuhnya para malaikat. Saya ingin bertanya, atas amal apa, atas karya apa Sa'ad bin Mu'adz itu bisa mengguncangkan arsy Allah Subhanahu wa taala? Ternyata betul kata Imam Ghazali ya, segudang ilmu itu kalah dengan segenggam kekuasaan. Segenggam kekuasaan tangan bisa berubah. Sa'ad bin Mu'adz itu kenapa Allah muliakan? Karena ketika beliau masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair, beliau kumpulkan semua masyarakat Aus, masyarakat Ansor dari suku Aus, dan dia mengatakan, hari ini aku telah masuk Islam. Kalau kalian ingin masih diajak bicara dengan aku, masuklah kalian kepada agama Islam. Maka semua suku Aus tidak ada yang tidak masuk Islam, mengikuti pemimpinnya yaitu Sa'ad bin Mu'adz. Maka pantas ketika dia meninggal, Allah berikan makom yang tinggi, karena Sa'ad bin Mu'adz ini memberikan totalitas jiwanya, ya raganya, ya kekuasaannya untuk kejayaan Islam dan kaum muslimin. Maka ya ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup satu hadis Nabi mengatakan, man khofa adlaja wa man adlaja balagul manjil. Barang siapa yang takut kepada Allah, maka dia akan berjalan di waktu malam.
Barang siapa yang berjalan di waktu malam, pasti dia akan segera sampai. Maksudnya apa? Barang siapa yang takut gelap malam, dia akan berjalan, Pak. Barang siapa yang berjalan, pasti dia akan sampai. Maksudnya apa? Orang Islam itu ya satset, rasanya Pak, dasdes ya, cekatan, bersegera. Dan Nabi mengatakan, inna sya'atallahi ghaliyah ala wahiyal jannah. Sesungguhnya barang dagangan Allah itu mahal, barang dagangan Allah adalah surga. Maka mari kita bersegera berjalan. Itu intinya apa? Kalau sudah suatu amal kita kerjakan, mari kita kerjakan amal berikutnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menutup akhir hayat kita dalam kondisi husnul khatimah, dan semoga setiap jejak yang pernah kita, setiap langkah kaki kita yang pernah menginjak di bumi Allah ini, semoga menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Maka di bumi Kebumen ini saya juga mungkin minta maaf mungkin dengan teman-teman yang ada di Kebumen yang dulu pernah saya bersamai mereka, yang sudah lama kita tidak berjumpa. Alhamdulillah kita ketemu 1-2, akhirnya kita ketemu di pantai mana, Pak? Watu Bali. Di Watu Bali ini ya, dengan beliau Pak Margi yang sudah lama bersama kita untuk berdakwah di Kebumen dan Purworejo. Maka ya ikhwah yang dirahmati Allah SWT, sebagai akhirnya kita kembalikan ya kepada pembawa acara. Kita berada di Kebumen, ini bumi para syuhada, karena Kebumen itu dulu menjadi basis besar di Ponegoro, apalagi Purworejo, Bagilan itu kan basisnya beliau ya, dalam perang Jawa yang luar biasa. Semoga tanah yang pernah dibasahi oleh darah para syuhada ini menjadi penyemangat kita dalam kita melaksanakan amal-amal kebajikan. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kita kembalikan kepada Haji Imam Kurniawan yang akan membagi dopres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.